Oke, kembali lagi kita akan mereview Linux ya. Kali ini saya akan mereview Linux Mint versi 20.2 ya. Ini tampilan utama dari Linux Mint ya. Ini halaman tampilan desktopnya, dimana ada ikonnya ya. Terus di ini adalah backgroundnya ya, dari Linux Mint versi 20.2. Ini bagian taskbarnya ya. Nah, di sini di bagian desktop, di sini kita bisa klik kanan ya, seperti biasa. Di sini bisa kita customize ya, open terminal dan lainnya. Oke, di sini ada menu ya, ada menu seperti biasa ya. Oke, di sini kita lihat dulu ya, sistem infonya. Oke, di sini saya menggunakan Linux Mint 20.2 ya, Cinnamon. Untuk desktop environment-nya menggunakan Cinnamon ya, versinya 5.0.7. Linux kernelnya versi 54.091 generic. Ya, di sini saya install pada komputer Intel Celeron Asus ya, N3350 1.10 GHz, memori ya, RAM yang saya gunakan 4 GB, hard disk 500 GB ya, grafiknya Intel grafik ya. Nah, baik, di sini untuk seperti biasa pada tampilan ini ya, kita bisa lihat di sini ya, penggunaan resource ya, penggunaan resource dari Linux Mint ya pada komputer saya ini ya. Di sini resource yang dipakai adalah CPU ini, karena saya melakukan perekaman ya menggunakan aplikasi Kazam ya. Nah, di sini akan kita lihat proses ya, ini Kazam ya. CPU-nya yang menggunakan adalah Kazam ya. Nah, di sini memori yang dipakai 1,1 GB atau 28,8% ya. Nah, di sini swap areanya 2,0 ya, tidak ada yang digunakan ya. Di sini grafik CPU-nya 53% karena melakukan perekaman dengan menggunakan aplikasi Kazam. File system. Nah, di sini file sistemnya saya menggunakan hard disk ya, yaitu 73 GB untuk Linux ini ya. Nah, dan juga di sini hanya dua partisi, yaitu root dan boot FI ya, seperti itu ya. Jadi penggunaan resource-nya cukup ringan ya dibandingkan dengan Linux yang lain. Oke. Untuk tampilan ini cukup bagus ya, cukup bagus dan cukup stabil untuk komputer Intel Celeron ya. Ini cukup lancar ya. Ini tampilan, kita lihat tampilan ini ya. Oke, ini tampilan file manager ya. Di sini menggunakan file manager Nemo ya, versi 5.0.5 ya, menggunakan versi 5.5 ya, seperti itu. Nah, Nemo ini tampilannya cukup bagus. Di sini ada untuk location, ini untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, bisa menggunakan list view atau bisa juga menggunakan compact view ya, seperti ini. Ini menggunakan icon, list, compact view ya. Oke,
Ini tampilan, sekarang kita lihat tampilan terminal. Nah, ini adalah terminal yang digunakan ya. Ini menggunakan Gnome terminal versi 3.36 ya, Gnome. Oke, seperti ini tampilannya untuk terminalnya. Dan di sini kita juga bisa pakai tab ya, buat tabnya juga ya. Nah, atau membuat window baru seperti ini ya, jadi bisa membuat banyak window. Oke, kembali lagi ke file manager. Di dalam file manager ini kita bisa langsung pergi ke terminal ya. Bisa kita buat folder, buat file, open root atau buka terminal ya. Nah, ketika kita klik open terminal, nanti kita akan langsung diarahkan ke folder dokumen seperti itu. Dan di sini apa aplikasi yang diberikan ya? Di sini aplikasi yang diberikan ada aksesoris ya, seperti biasa untuk Linux yang lain ya. Ada education yaitu LibreOffice ya, grafik yaitu dokumen scanner, drawing untuk membuat gambar sederhana, pic untuk melihat gambar ya. Internet, di sini kita dikasih browser bawaan yaitu Firefox ya. Kalau kita lihat ya, Firefox-nya oke, ini Firefox ya. Nah, di sini kita lihat Firefox. Nah, di sini versi Firefox-nya 95.0.1 ya, 64 bit. Oke, ini tampilan di bawaannya ya. Oke, di sini kita bisa coba browsing google.com seperti ini ya tampilannya. Ini versinya .dot ya, .dot. Oke, kita close ya. Di sini ada Hackchat, Thunderbird ya, ini untuk mengelola email. Transmission ini untuk torrent ya, torrent dan web apps. Office sebenarnya ini udah saya install tambahan. Bawaannya adalah LibreOffice ini. Kita coba lihat. Oke, ini tampilan dari LibreOffice-nya ya. Nah, ini view-nya udah saya ganti. Kalau standarnya seperti ini ya. Ini LibreOffice versi 6.4 ya. Jadi bawaannya adalah versi 6.4. Jadi kita bisa install dengan versi yang baru. Nah, di sini saya sudah install versi 7.2.4 ya, seperti ini. Ini versi 7.2.4 yang sudah saya install ya. Nah, karena bawaannya masih versi 6.4. Oke, seperti ini tampilannya. Ini adalah LibreOffice 7.2.4 ya. Ini adalah bawaannya apa. Di sini bisa kita ganti menggunakan tab pen ya. Nah, seperti ini tampilan dari LibreOffice 7.2.4 ya, versi terbaru. Di sini ada sound ya, ini untuk pemutar video menggunakan aplikasi ini celluloid ya, seperti ini
tampilannya simple, sederhana, bagus ya. Ada Hypnotic ya, ada Kazam nih baru saya install, ada Drizzbox, Box ya, pemutar musik PLC ini yang udah saya install tambahan. Oke, di sini ada untuk administration, itu backup tool, disk user analyzer, driver manager, log, power statistik, printer ya. Ini printer ya, untuk bagaimana menambah printer ya. Software manager, software source, synaptic packet ya, synaptic packet juga sudah ada, monitor, terminal dan lainnya. Untuk preference ya, accessibility dan lainnya ya. Nah, di sini yang paling penting adalah sistem setting ya. Nah, di sini kita lihat sistem setting ya. Nah, sistem setting di sini kita bisa mengganti background ya. Backgroundnya nih banyak pilihannya ya, seperti ini ya. Ada ini ya, backgroundnya. Oke, ini cukup banyak ya pilihannya. Atau kita pilih versi untuk Linux Mint Juliana seperti ini ya. Nah, banyak pilihan. Lisa ini ya. Oke. Oke ya. Nah, seperti ini ya, tampilannya cukup banyak ya. Contohnya ini tampilan dari backgroundnya yang kita rubah. Oke, setting kembali ya. Di sini ada efek font, kita bisa mengganti font. Di sini kita bisa ganti tema ya, kita bisa ganti tema. Ini yang dipilih adalah dan ikonnya ini bisa dipilih ya. Ini banyak pilihannya, ini banyak pilihan ya. Window bordernya ini ada 3 pilihannya, dan yang biasa. Ini ada kontrolnya, ini desktopnya ya, pakai yang seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita lihat lagi yang lainnya ya. Di sini ada settingan untuk desktop dan lain-lain ya. Ini oke, ini settingan mouse, disk dan lainnya. Oke, di sini kita bisa setting panel ya. Nah, kita klik kanan di sini ya. Di sini kita bisa panel setting. Nah, di sini bisa kita setting ukurannya ya, ukuran panelnya ya. Nah, seperti itu. Oke ya, ini settingan panelnya ya. Dan bisa kita di sini auto hide atau tidak. Kalau auto hide seperti itu ya. Nah, auto hide. Nah, atau kita always show seperti itu ya. Nah, di sini juga ada settingan baterai ya, baterai, power setting ya. Ini ada power setting, baterai, brightness-nya ya. Oke, selanjutnya ada settingan sound ya. Nah, di sini kita bisa lihat settingan sound input, outputnya. Ini input, kita bisa lihat di sini settingan input. Ini sound ya. Ini application setting dan lainnya.
Oke, selanjutnya di sini ada Bluetooth, di sini sistem update, di sini ada settingan jaringan, network setting ya. Nah, di sini kita bisa lihat jaringan yang tersedia ya. Nah, di sini karena laptop saya tidak memiliki RJ45, maka di sini tidak ada LAN card ya. Oke. Nah, jadi untuk tampilannya cukup bagus ya menurut saya. Ini cukup bagus. Nah, seperti itu ya. Tampilannya cukup bagus ya, menarik, enak, stabil ya, cukup stabil. Dan ini mirip sama mungkin aplikasi sebelah yaitu Windows ya. Dan ini menurut saya cukup bagus, enak untuk digunakan, ringan ya. Nah, dan banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kita explore ya. Oke, baik, demikian yang mau kita bahas ya. Mungkin itu review singkatnya ya. Terima kasih.